Pemirsa, Satpol PP Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara membongkar warung remang-remang di Jalan Lintas Sumatera. Pembongkaran ini buntut dari aduan warga yang resah dengan kegiatan prostitusi di lokasi tersebut. Dibantu oleh warga setempat, petugas Satpol PP membongkar sebuah warung remang-remang di Jalan Lintas Sumatera, Desa Penantian, Kabupaten Labuan Batu Utara. Keberadaan warung ini meresahkan masyarakat lantaran digunakan sebagai tempat prostitusi yang telah lama beroperasi. Sebelumnya, Satpol PP telah memberikan teguran tertulis kepada pemilik warung untuk menutup warung miliknya. Lantaran tidak direspon, petugas bersama warga akhirnya membongkar paksa warung ini. Hanya gara-gara dianggap arogan di jalan raya, seorang pria dibunuh sekelompok orang. Polisi menangkap 5 orang, sementara 1 lagi masih buron. Pembunuhan di jalan raya kawasan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur terekam CCTV 19 Agustus lalu. Korban merupakan Bagus Hermadi, berusia 24 tahun yang sedang berboncengan dengan temannya, lalu ditikam di bagian leher oleh sekelompok orang tak dikenal yang juga mengendarai motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 orang yang terlibat pembunuhan, namun 1 orang lagi masih buron. Menurut pengakuan tersangka, korban ditikam hanya karena dianggap arogan di jalan. Mereka melihat ada rombongan ataupun lain yang menggunakan motor dianggap arogan. Kemudian salah satu daripada pelaku diberikan tanda oleh pelaku lainnya atas nama BY, melihat perilaku rombongan di depan dirasa arogan atau tidak nyaman, maka KM memepet motornya dan kemudian saudara BY melakukan penusukan di leher daripada korban. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain, para pelaku terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Sepasang suami istri pedagang sayur tewas tertabrak truk saat hendak menyalip sepeda ontel. Anak korban syok ketika mendatangi lokasi kecelakaan maut tersebut. Anak korban kecelakaan syok mengetahui kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan di jalanan Desa Sambung, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menenangkan anak korban yang syok. Kecelakaan berawal saat Karno bersama istrinya hendak menuju pasar namun tewas di lokasi kejadian. Saat itu korban berusaha menyalip sepeda ontel, namun naas beronjong yang mereka bawa menyenggol sepeda ontel hingga terjatuh ke kanan dan akhirnya tertabrak truk kemudian terseret sejauh 15 meter. Kendaraan dari timur. Sama sepeda ontelnya? Sepeda ontelnya timur. Terus gimana tadi? Sepeda motornya itu nyalip sepeda ontel, nyodok, jadi dia ngeleyang ke kanan. Terus? Ngeleyang ke kotoran, kantem mobil itu. Nyodok apa? Nyodok truk tadi? Tidak banyak warga yang tahu persis kejadian ini. Saat warga berdatangan, jenazah kedua korban sudah dievakuasi. Warga yang berada di lokasi hanya mengevakuasi sepeda motor korban yang rusak parah dihantam truk. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Dandim 1609 Buleleng, Bali menggelar mediasi terkait pemukulan oleh warga saat pelaksanaan swab massal di Desa Setapal, Bali. Namun karena mediasi belum menemui titik temu, Dandim kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Dandim 1609 Buleleng, Bali mendatangi Mapolres Buleleng pada Senin malam. Dandim melaporkan aksi pemukulan yang dilakukan oleh warga Sidatapa saat kegiatan swab massal di desa tersebut. Dandim dipukul oleh warga di bagian kepala saat menyetop warga untuk diswab. Saat kejadian, spontan anak buah Dandim langsung mengejar pelaku dan terjadilah pemukulan yang videonya viral di media sosial. Sempat dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan antara Dandim dengan keluarga yang memukul dirinya. Namun mediasi belum menemukan titik temu. Dandim kemudian melaporkan kasus pemukulan yang dilakukan oknum warga ke kantor polisi.
Nah, pemukulan inilah yang tidak diterima oleh masyarakat Sidetape. Pemukulan ini tidak diterima masyarakat Sidetape. Kemudian mereka menyampaikan tidak sepatutnya aparat dari TNI itu melakukan, karena TNI itu adalah pengayom masyarakat. Saya sudah berusaha mediasi dan menjelaskan. Ya mohon maaf Bapak-bapak semua, kita melindungi masyarakat yang seperti apa, mengayomi masyarakat yang seperti apa. Karena kami diberikan tugas jelas dari negara, kemudian kami sudah mengupayakan seluruh kemampuan yang kami miliki untuk benar-benar memaksimalkan upaya, baik dari Polri, TNI, semua aset negara ini kita gunakan untuk melawan COVID-19. Pihak kepolisian masih mendalami kasus pemukulan ini dan akan melakukan gelar perkara. Dari Buleleng, Bali, Pandewisma, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi terkait pemukulan oleh warga saat pelaksanaan swab massal, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Letkol Infantri Muhammad Uindra Lisrianto dan Dim 16090 Buleleng. Selamat sore Pak Muhammad. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Muhammad, setelah Anda melaporkan pemukulan ke polisi, apakah ada mediasi lanjutan? Ya Mbak, setelah semalam, hari ini kita terus bekerja dan berkoordinasi dengan baik, dan alhamdulillah pada sore hari ini telah diselesaikan semua permasalahannya Mbak. Jadi sudah tidak ada permasalahan antara TNI Angkatan Darat dalam hari ini Kodim 1609 dengan masyarakat Desa Sidetape. Baik, artinya mediasi kedua ini sudah selesai dengan damai ya Pak? Betul Mbak, dan saya akan menarik laporan polisi yang semalam saya buat karena kita sudah menyelesaikan permasalahan ini tanpa ada masalah lagi Mbak. Baik, Pak Muhammad, sebelum Anda melapor ke polisi sempat ada mediasi yang gagal. Apa yang berubah sehingga akhirnya kedua pihak mau berdamai pada hari ini? Ya, kita pada dasarnya kan memiliki tujuan yang sama. Hanya saja mungkin dinamika di lapangan yang cukup tinggi, kemudian kondisi di lapangan sehingga membuat kita tidak bisa menemukan mediasi atau mencapai kata sepakat kemarin. Namun berkat kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh semua pihak dan arahan dari pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian koordinasi yang erat dengan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Buleleng, sore hari ini kami telah dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan ke depan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif dalam rangka menekan angka COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Demikian Mbak. Baik, Pak Muhammad, saya ingin konfirmasi ulang terkait kronologi kejadian. Ini benarkah berawal dari dua pemuda yang menolak untuk dilakukan tes swab antigen? Kemarin sudah disampaikan pada tahapan peristiwa-peristiwa kemarin. Kemudian kita sudah berusaha dengan maksimal betul untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Jadi untuk hal-hal tersebut sudah dapat diselesaikan dengan baik, Mbak. Baik, Pak Muhammad, meskipun memang dari kronologi yang beredar ada aksi pemukulan lebih dulu dari sisi warga, namun dalam video yang beredar ini juga ada aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Anda. Apakah ini akan menjadi evaluasi juga ke depannya dalam penanganan razia, PPKM, dan sebagainya? Jadi memang sudah saya sampaikan tadi, dinamika di lapangan yang cukup tinggi, kemudian kondisi di lapangan yang tidak sederhana, kemudian dinamika perubahan kondisi lingkungan, itu menjadikan pertimbangan-pertimbangan, dan tentunya kita semua akan ke depan akan berusaha untuk lebih optimal dan lebih baik, Mbak. Karena tujuan kita jelas, sasaran kita jelas untuk mengatasi penyebaran secara masif daripada COVID-19. Artinya tentunya diharapkan ke depannya penindakan dengan kekerasan ini menjadi langkah terakhir tentunya, Pak? Tentunya tidak, Mbak. Tidak ada satupun pihak yang akan berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang merugikan.
Ya, saya sampaikan tadi bahwa dinamika di lapangan cukup tinggi dan ini memang memerlukan pengertian yang lebih baik lagi di semua pihak yang bekerja di lapangan, dan kita harapkan kita ke depan bisa bekerja dengan lebih baik, lebih arif dan lebih bijaksana, Mbak. Baik, untuk warga yang sebelumnya sempat menolak di swab, apakah akhirnya sudah dilakukan tes antigen, Pak? Ya, nanti sudah ada pembicaraan ke arah itu. Nanti kita akan tetap melaksanakan prosedur-prosedur, kemudian akan melaksanakan testing dan tracing terhadap kontak-kontak erat daripada yang sudah terkonfirmasi positif, dan prosedur-prosedur itu akan kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, dari kedua pihak yang sempat terjadi kisruh, apakah ada luka fisik yang dialami, Pak? Sudah diselesaikan semua, Mbak. Sudah diselesaikan semua, kemudian sudah kita obati, kemudian sudah kita selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, hingga semuanya dapat kita selesaikan dengan baik, Mbak. Baik, terima kasih Letkol Infantri Muhammad Windra Lisrianto dan Dim 1609 Buleleng sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Ini Sore.